teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Suara memegahkan telinga sekali lagi bergema di langit. Setelah itu, tatapan dari seluruh kota berkumpul di langit. Di tempat itu, tangan Lindong sudah dengan paksa dimasukkan ke tubuh raksasa api, seolah itu adalah pedang paling tajam. Tangannya telah memotong pertahanan yang sangat kuat dari raksasa api. Banyak orang segera dicekam rasa takut ketika melihat adegan ini. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi saling bertukar pukulan dengan Su Tianhuo, dari auranya mereka bisa tahu seberapa kuat raksasa api ini yang telah diciptakannya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa pertahanan yang kuat seperti itu masih bisa secara paksa ditembus oleh Lindong. Kekuatan destruktif seperti itu benar-benar sedikit mengejutkan. Tubuhnya tersembunyi di dalam api raksasa ketika Su Tianhuo melihat tangan seperti pisau Lindong menembus pertahanan menyala-nyala. Namun, ekspresinya dengan cepat mengeras. Dengan perubahan segel tangan, api yang mengamuk di sekitarnya tiba-tiba lebih berkobar. Api panik ditularkan di sekitar lengan Lindong sebagai ki panas yang terus-menerus dijejalkan ke dalam tubuh Lindong dengan tujuan menyebabkan Yuan Power dalam tubuhnya melemah. Terbukti, Lindong merasakan niat Su Tianhuo, namun tidak ada kepanikan yang terlihat di matanya. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dengan sikap mengejek. Detik berikutnya, dengan jentikan pikirannya, Devouring Power tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya. Ki panas yang menginvasi ke dalam tubuh Lindong benar-benar ditelan dalam waktu sepersekian detik. "Lihat saja bagaimana aku menghancurkan tubuh iblismu ini," ucap Lindong mengangkat kepalanya. Dengan jentikan telapak tangannya, Devouring Power segera meletus. Tubuh api raksasa diciptakan dari Yuan Power Su Tianhuo. Sekarang, kekuatan Devouring Lindong telah muncul. Yuan Power dengan cepat mulai menghilang seperti kilat. Segera, tubuh raksasa iblis api mulai memudar. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Su Tianhuo. Ekspresinya segera berubah saat dia dengan keras berteriak. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan Su Tianhuo. Devouring Power liar meletus dan benar-benar menelan sebagian besar kekuatan Yuan dalam tubuh raksasa api. Setelah kehilangan sejumlah besar Yuan Power, tubuh raksasa api perlahan mulai runtuh di bawah tatapan kaget banyak orang. Seni bela diri jiwa yang dibanggakan Su Tianhuo ini benar-benar dirusak oleh Lindong dengan mudah. Tubuh raksasa api menghilang dan tubuh Su Tianhuo sekali lagi muncul. Namun, wajahnya saat ini berwarna hijau marah, sementara tatapannya tercemar dengan rasa takut. Terlepas dari seberapa bangganya dia telah memahami melalui pertempuran ini bahwa Lindong tidak dapat dibandingkan dengan kuda hitam setengah matang yang pernah dia temui sebelumnya. Lindong menyaksikan tubuh asli Su Tianhuo muncul. Segera, Lindong bergerak ke depan saat tangannya yang berwarna hijau memotong menuju tenggorokan Su Tianhuo seperti kilat. Melihat bahwa Lindong tetap tidak berhenti meski telah mendapatkan keuntungan, Su Tianhuo mendengus marah. Tombaknya bergetar saat itu mengaduk angin yang sangat tajam yang menembus tajam ke arah tangan Lindong. Dari caranya melihat, meskipun Lindong cukup kuat, kemungkinan bahwa dia tidak akan berani bertemu tombak panjang dengan tangan kosongnya. Namun, dia salah perhitungan. Lindong tidak menunjukkan niat sedikit pun menghindari tombak tajam Su Tianhuo. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih tombak itu. Percikan liar meletus dari telapak tangan Lindong. Namun, tidak peduli seberapa tombak tajam itu berjuang, itu tidak dapat melarikan diri dari pegangan telapak tangan Lindong. Lindong tiba-tiba mengepal. Sisik-sisik hijau yang menutupi telapak tangannya tiba-tiba berubah saat kekuatan yang menakutkan meledak. Segera, suara menggelegar jelas terdengar. Sebuah harta jiwa bumi dengan paksa dihancurkan oleh tangan Lindong. Setelah menghancurkan ujung tombak, Lindong mengayunkan tangannya dan cahaya dingin menembak keluar ke segala arah. Dengan ketajaman yang tidak biasa, mereka mendekati Su Tianhuo. Sosok Su Tianhuo dengan cepat mundur dengan cara menyesal. Cahaya emas berkedip di tubuhnya. Meskipun serangan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, ekspresi Su Tianhuo menjadi sangat buruk. Sebelumnya, tubuh raksasa api miliknya dirusak oleh Lindong. Sekarang, bahkan senjatanya telah hancur. Sepertinya dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sama seperti Su Tianhuo tidak tahan lagi dan hendak mengutuk dengan marah, cahaya melintas di depannya. Matanya segera menyusut. Sesosok telah dekat ke depannya seperti hantu di tengah kegemparan yang sekarang menyelimuti seluruh kota.
Tanpa berpikir, cahaya keemasan yang cerah meledak dari dalam tubuhnya. Lalu, sebuah tangan yang dikelilingi oleh cahaya hijau tampak menerobos ruang dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, terhempas ke dada Su Tianhuo. Suara dalam teredam muncul saat ini, saat cahaya keemasan cerah di dada Su Tianhuo langsung redup. Rona kemerahan muncul di wajahnya sebelum mulut penuh darah segar menyembur keluar dari tubuhnya yang sekarang terdorong mundur. Setelah melihat tubuh Su Tianhuo terbang mundur dengan cara yang menyedihkan, seluruh kota jatuh ke dalam keheningan. Terutama Tianzhen yang wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia jelas menyadari kekuatan Su Tianhuo. Dia adalah seorang ahli di puncak 3 Yuan Nirvana, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk menerobos kesengsaraan Nirvana keempat. Namun, orang seperti itu telah kehilangan begitu menyedihkan dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Lindong. Seberapa kuatnya Lindong dalam beberapa bulan terakhir? Wajah Su Tianhuo berubah. Jelas dia sangat marah. Namun dia juga tidak bodoh. Jika dia terus memperlakukan Lindong sebagai kuda hitam setengah matang, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal kekaisaran Gan Agung. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong sudah cukup untuk membuat Su Tianhuo sangat waspada. Lindong menatap Su Tianhuo. Kali ini dia tidak menyerang lagi. Meskipun dia sekarang tidak takut sama sekali padanya, dia masih perlu menunjukkan beberapa peringatan terhadap kekaisaran super di belakang individu ini. Lupakan apakah dia mampu membunuh Su Tianhuo. Bahkan jika dia bisa melakukannya, harga yang harus Lindong bayar juga akan sangat berat. Ini bukan situasi yang diinginkan oleh Lindong. Anda berdua telah kalah, ucap Lindong menatap Su Tianhuo yang wajahnya bercampur hijau dan putih sebelum tiba-tiba menyatakan dengan cara yang tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Tianhuo terkejut. Dia buru-buru berbalik saat dia mendengar suara gemuruh keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari pertempuran yang tidak jauh darinya. Di tempat itu, sebuah keganasan mengerikan melanda. Sosok yang kuat ditutupi dengan cahaya berdarah, mengayunkan tinjunya seperti setan. Cahaya berdarah berubah menjadi kepala harimau yang ganas di tengah badai tinju yang turun. Setiap pukulan cukup kuat untuk melukai ahli 3 Yuan Nirvana. Tinju ditemani oleh tekanan angin yang mengejutkan menghantam tubuh gunung Muhuang. Segera, retakan besar meluas pada tubuh gunung raksasa sampai benar-benar meledak terpisah. Tubuh gunung meledak dan sosok Muhuang ditembak keluar dengan cara yang menyedihkan. Pada akhirnya, deretan bangunan di bawahnya berubah menjadi puing-puing saat awan debu keluar. Sesaat kemudian, tubuh Muhuang bergegas keluar dengan jejak darah di sudut mulutnya dan berdiri di atas sebuah bangunan. Kekuatan yang sangat dia banggakan telah sepenuhnya ditekan oleh Little Flame, menyebabkan dia berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bukan situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dengan cara ini oleh seseorang dari kekaisaran tingkat rendah. Setelah mengirim Muhuang terbang, ketika Little Flame melihat bahwa Lindong tidak berusaha untuk membunuh musuhnya, pancaran darah di tubuh Little Flame juga sedikit mengendur, sementara harimau darah juga secara bertahap tersebar. Semua tatapan di seluruh kota telah berkumpul menuju 2 sosok yang tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Tak satupun dari mereka mengharapkan bahwa kelompok Lindong benar-benar mampu mengalahkan para ahli yang memiliki reputasi yang sangat baik dalam medan pertempuran kuno dan sudah maju ke peringkat Nirvana. Selain itu, ini juga berarti bahwa mulai sekarang Lindong dan Little Flame akan benar-benar menjadi ahli di peringkat Nirvana. Ekspresi Tianzhen pucat saat dia menyaksikan adegan ini dari depan aula emas. Akhirnya dia menelan seteguk air liur. Dia tahu bahwa Lindong tidak lagi menjadi eksistensi yang bisa dia lawan. Yang terbaik adalah dia dengan patuh menyembunyikan semua dendam dari masa lalunya di dalam hatinya. Sekelompok orang di tempat tertentu di kota juga melihat Lindong yang sekarang mempesona dengan ekspresi rumit. Beberapa wajah ini tidak asing. Mereka berasal dari kerajaan tebing iblis. Orang itu sebenarnya sudah sekuat ini, ucap Siswan. Mari kita tidak usah membahas dendam masa lalu itu. Jika kita memprovokasi dia lagi, kita hanya akan mencari kematian, ucap Sikun. Ayo pergi, kita akan menuju ke pusat medan pertempuran kuno. Perang 100 Empire akan segera dimulai di sana, ucap Sikun melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar dari kota. Hasil dari pertempuran itu sangat mencengangkan. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal akan berakhir seperti itu. Orang-orang di kota ini telah mendengar banyak prestasi menakjubkan dari Lindong.
Namun kali ini, orang yang bertarung melawannya bukanlah seorang individu seperti Si Kun. Sebaliknya, itu adalah seorang praktisi dari kekaisaran super yang asli. Namun, tidak peduli betapa kuatnya mereka, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Mereka mengangkat kepala mereka ke langit dan memandang sosok ini. Ada kemungkinan bahwa dua orang ini yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah mungkin menjadi kuda hitam yang paling mempesona di perang 100 Empire kali ini. Semua orang ingin mengetahui sejauh mana kedua praktisi ini dapat maju dalam perang 100 kerajaan. Saat angin dingin bertiup melintasi langit, jubah Lindong berkibar. Tatapannya terpaku pada Su Tianhuo yang tidak tenang. Lindong puas dengan hanya mengalahkan Su Tianhuo. Namun, jika Su Tianhuo tidak bijaksana dengan situasi saat ini, Lindong tidak akan membuat terlalu banyak toleransi juga. Memang, dia sedikit waspada terhadap kekaisaran super, tapi itu tidak berarti dia takut pada mereka. Mengingat kemampuan Lindong dan Little Flame saat ini, jika mereka menggunakan semua kemampuan mereka, mereka bahkan bisa bertarung dengan praktisi tahap 4 Yuan Nirvana. Selain itu, di sisi mereka, ada juga Little Martin yang memiliki kedalaman kekuatan yang tak terduga dan belum melakukan tindakan apapun sejauh ini. Meskipun Lindong tidak ingin dia mengambil tindakan, orang itu tidak akan berani berdiam diri jika mereka berada dalam situasi kritis. Memiliki barisan seperti itu, Lindong seperti harimau dengan sayap di medan kuno ini. Oleh karena itu, situasi-situasi sebelumnya di mana ia dipaksa untuk berlari dan bersembunyi di seluruh tempat tidak akan mudah terjadi lagi. Pada saat ini, Little Flame muncul di belakang Lindong. Bekas luka yang terjalin di tubuhnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Setelah menyaksikan penampilan kekuatan Little Flame yang gagah berani, semua penonton kagum pada sosok ini. Little Martin terbang dengan malas melintasi langit dan berdiri di samping Lindong sambil menatap mengejek pada Su Tianhuo. Meskipun auranya tidak semenyala Little Flame, beberapa individu yang jeli bisa merasakan mata ungu hitam Little Martin yang misterius berkedip-kedip dengan dahsyat. Ketika kedua orang itu berdiri di belakang Lindong, sepertinya ada tekanan besar yang menyebar dari mereka, menyebabkan orang takut melihat pada trio ini. Secara alami, Su Tianhuo bisa merasakan tekanan semacam itu juga. Ekspresi wajahnya sedikit berubah. Pada saat yang sama, suara tiupan angin datang dari belakangnya. Mu Huang yang sedikit hancur terbang ke arahnya. Ada tatapan muram dan khawatir di matanya saat dia menatap trio Lindong. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan berbicara ke telinga Su Tianhuo dengan suara lembut. Mereka bertiga sangat kuat. Jika kita benar-benar berperang, saya khawatir kita tidak dapat mengalahkan mereka sendiri, ucap Mu Huang. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Tianhuo mengepalkan tinjunya. Sifatnya yang angkuh dan sombong membuatnya sulit menerima kenyataan seperti itu. Namun, dia bukan individu bodoh karena dia juga tahu bahwa ini adalah faktanya. Selanjutnya, berdiri di samping Lindong dan Little Flame, orang paling misterius yang tampak belum bergerak. Su Tianhuo tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa lelaki muda yang tampan ini adalah orang yang sederhana. Tidak peduli bagaimana mereka mengukur situasi saat ini, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan posisi dominan. Tampaknya mereka harus menyerah pada rencana mereka merebut warisan sekte misterius. Su Tianhuo mengutuk dalam hatinya sambil menggertakkan giginya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi, dia akan memanggil dua jenderal lainnya untuk ikut serta. Jika mereka berempat menggabungkan kekuatan, mereka mungkin bisa bersaing dengan barisan Lindong. Anda telah menang, ucap Su Tianhuo setelah menilai situasinya dengan jelas, mengumumkan dengan mata terkulai. Aku tersanjung, ucap Lindong tersenyum. Tidak ada arogansi, bahkan dia tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan, hanya karena dia mengalahkan praktisi dari kekaisaran super. Meskipun dia tidak senang dengan fakta bahwa Su Tianhuo dan rekan-rekannya ingin merebut warisannya, dia tidak ingin memulai permusuhan dengan kekaisaran Gan Agung mereka. Lindong, Anda melebihi harapan saya. Namun, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lain kali, jika kita bertemu, saya akan menagih hutang saya, ucap Su Tianhuo berkata dengan ragu-ragu. Dia tidak takut membuat Lindong geram. Dengan kekaisaran Gan Agung mendukungnya, tidak peduli seberapa mendominasinya Lindong, dia tidak akan berani menghadapi kerajaan super. Saya akan selalu menantikan hal itu, ucap Lindong menjawab dengan acuh tak acuh saat menatap Su Tianhuo. Kabar tentang Anda mendapatkan warisan sekte misterius telah lama tersebar. Kami bukan satu-satunya yang menginginkan warisan Anda. Karena itu, mungkin akan merepotkan untuk Anda di masa depan.
Saya harap Anda dapat mencapai zona inti medan pertempuran kuno dengan lancar. Kami akan menunggumu di Perang 100 Empire, ucap Su Tianhuo tersenyum menyeringai, seolah-olah dia sedang bersyukur atas kemalangan Lindong. Kemudian, tanpa memberi Lindong kesempatan untuk membalas, dia membalikan tubuhnya dan pergi. Akhirnya, dia dan Mu Huang menjadi dua garis cahaya dan menghilang ke cakrawala dengan cepat. Ketika duo Su Tianhuo pergi, suasana permusuhan yang melanda kota itu tampaknya telah hilang. Ada beberapa orang yang bergumam, baru-baru ini praktisi kuat dari berbagai tempat muncul secara konstan dengan kecepatan roket. Orang-orang ini akhirnya menjadi bintang yang mempesona di berbagai bidang. Semua individu ini diberkati dengan bakat luar biasa dan penemuan yang menguntungkan. Oleh karena itu, sulit untuk membayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu begitu mereka berkumpul di satu tempat. Mereka benar-benar merepotkan, ucap Lindong berbicara lembut saat dia melihat kedua sosok yang menghilang itu. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda bisa mengakhirinya secara langsung. Mungkin setelah itu, kemasyhuran Anda akan menyebar dan tidak akan ada yang berani menemukan masalah dengan Anda lagi, ucap Little Martin berseri-seri. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong kemudian memutar matanya. Dia kemudian berkata, 3 raja dan 4 jenderal di Kekaisaran Gan Agung bukanlah orang yang mudah menyerah. Hanya Jenderal Api dan Jenderal Gunung saja yang merupakan 2 jenderal peringkat bawah dari 4 sudah memiliki kekuatan seperti itu. Saya takut 2 jenderal peringkat atas yaitu Jenderal Angin dan Jenderal Hutan akan lebih kuat. Lebih jauh lagi, di atas jenderal-jenderal ini ada yang paling merepotkan yang disebut 3 raja. 3 orang itu seharusnya sudah melampaui tahap 4 Yuan Nirvana, ucap Lindong. Bahkan Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara tentang ini. Kekaisaran super ini memiliki fondasi yang tidak bisa ia bayangkan. Mereka bahkan tidak memerlukan warisan atau harta apapun untuk mencapai ketinggian yang orang biasa kesulitan untuk menjangkaunya. Sementara semua orang bekerja keras untuk mendapatkan pil nirvana, mereka mungkin bisa membuang jutaan pil nirvana sesuka hati. Namun, jika orang lain memiliki titik mulai yang lebih baik, Lindong tidak cemburu. Orang yang berbeda memiliki kehidupan yang berbeda. Lindong adalah bukti nyata yang memulai semua dari titik rendah dengan tekad yang besar. Oleh karena itu, memiliki titik awal yang baik atau buruk tidaklah penting. Yang paling penting adalah hasil akhirnya. Kekaisaran super itu mungkin maha kuasa. Bagaimanapun, Lindong tahu bahwa ia akan melampaui mereka suatu hari nanti. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Little Flame menggaruk kepalanya dan memberikan senyuman malu-malu. Ini kurang dari sebulan menuju Perang 100 Empire. Saat ini, praktisi dari berbagai tempat sedang menuju zona inti dari Ancient Battlefield atau medan perang kuno. Kita juga harus langsung menuju ke sana, ucap Lindong tersenyum. Little Flame mengangguk. Bagaimana kita harus menangani orang itu? Saya pikir dia pasti alasan mengapa orang-orang dari kerajaan Gan besar ada di sini, ucap Little Martin bercanda sinis melihat sosok di depan aula emas. Tidak perlu khawatir dan tidak usah memikirkan Tianchen itu. Ayo pergi, ucap Lindong menatap acuh tak acuh pada Tianchen yang tidak lagi memiliki sedikit pun aura mendominasi. Sulit bagi orang-orang semacam ini untuk menjadi ancaman bagi Lindong. Ketika Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia tidak ingin tinggal lebih lama di kota ini. Dengan sentakan tubuhnya, dia menjadi seberkas cahaya gelap dan terbang keluar dari kota. Di belakangnya, Little Flame dan Little Martin dengan cepat menyusulnya. Di depan aula emas, ketika Tianchen melihat sosok-sosok ini berangkat, keringat dingin menetes dari dahinya. Pemuda yang bernama Lindong akan berjalan keluar dari tempat ini dan melangkah ke tempat di mana semua jenius berkumpul. Itu akan menjadi tempat di mana demonstrasi nyata dari bakat luar biasa akan Tiga sosok bergegas lewat dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkan tekanan angin rendah dalam lautan pepohonan di bawah. Ketiga sosok ini secara alami adalah trio Lindong yang telah meninggalkan aula kuno dan bergegas menuju daerah inti dari Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno. Ukuran medan pertempuran kuno sangat luas. Wilayah utara sampai barat di mana kelompok Lindong berada hanyalah sebagian kecil dari itu. Tentu saja, dengan ruang yang sangat luas, sangat sulit bagi seseorang untuk menjelajah seluruh area dalam waktu 1 tahun. Perjalanan Lindong ke pusat medan pertempuran kuno jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu 2 hingga 3 hari. Oleh karena itu, mereka perlu memanfaatkan waktu sepenuhnya.
Ada kota 1000 gajah yang terletak di sepanjang rute dari kawasan barat laut ke pusat medan pertempuran kuno. Itu adalah salah satu dari beberapa kota di medan perang kuno yang harus dilalui untuk mencapai daerah pusat. Berbagai ahli dari seluruh pertempuran kuno berkumpul di sana. Di tempat itu, para ahli yang telah maju ke panggung nirvana adalah umum dan dapat dikatakan memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Tentu saja, ini juga tempat yang harus kita lewati ketika memasuki wilayah tengah. Ucap Lindong menyapu sekelilingnya segera. Dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu kedua lainnya sambil tersenyum. Little Flame menggaruk kepalanya dan tersenyum dengan cara konyol. Orang ini kecanduan bertarung sampai ke tulang-tulangnya. Mampu bertarung dengan para ahli itu adalah peristiwa yang sangat menyenangkan menurutnya. Little Martin tidak berkomentar banyak ketika mendengar ini. Matanya menyapu ruang di sekitar mereka dengan aneh. Little Flame, warisan apa yang Anda dapatkan dari Aula Harimau Putih? Ucap Lindong tidak memperhatikan ekspresi Little Martin. Sebaliknya, ia melirik Little Flame. Seni bela diri yang kedalamannya tidak diketahui, yang dikenal sebagai White Star Scale Mirror, ucap Little Flame tertawa. Lindong sedikit mengangguk. Sepertinya bayangan seperti Kingxi tidak muncul di dalam Aula Harimau Putih. Namun ini normal. Setan tua tingkat abnormal seperti Kingxi sudah sangat luar biasa berada di satu sisi. Jika 3 aula lainnya memiliki eksistensi yang mirip dengannya, kekuatan persekutuan Tiangang akan menjadi sedikit terlalu menakutkan. Setelah penyelidikan singkat tentang pengalaman Little Flame, Lindong tidak melanjutkan pertanyaannya. Matanya diputar sebelum akhirnya menyadari ekspresi Little Martin. Dia langsung terkejut. "Little Martin, ada apa?" ucap Lindong. Little Flame juga melihat Little Martin. Setelah melihat mata Little Martin membentuk busur yang agak berbahaya, naluri unik demonic beast-nya juga menyebabkannya memahami sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan batang logam hitam muncul di tangannya. Tubuh besarnya langsung memblokir di depan Lindong. Alis Lindong terajut. Energi mental yang kuat dengan cepat menyebar. Namun, penelusuran mendalamnya tidak menunjukkan respon apapun. Cahaya ungu hitam di mata Little Martin berkedip dan wajah tampan menunjukkan ekspresi yang dalam. Dengan suara rendah, "Kita sepertinya telah ditargetkan oleh seseorang," ucap Little Martin. Setelah mendengar ini, mata Lindong segera menyusut. Dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa selama perjalanan. Apa artinya? Ini berarti orang yang menargetkan mereka begitu kuat, bahkan dia tidak bisa merasakannya. Kemampuan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. "Bisakah kita menemukannya?" ucap Lindong berkata dengan lembut. Kilatan dingin samar-samar mengalir di matanya. Dia tidak berharap bahwa mereka akan segera ditargetkan oleh orang lain pada saat mereka meninggalkan aula kuno. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit kesal. Little Martin tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba meraih di depannya dan cahaya ungu hitam bergegas keluar dari telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, berubah menjadi jaring cahaya ungu hitam yang tiba-tiba menutupi seluruh ruang kosong. Jaring cahaya ungu hitam tampaknya memiliki kekuatan korosif yang kuat. Cahaya ungu hitam menutupi ruang kosong di bawah fokus kelompok Lindong. Namun, saat jaring itu akan ditarik, ruang kosong itu akhirnya mulai terdistorsi di depan mata kelompok Lindong. Segera, cahaya kuat yang terang tiba-tiba meletus dan benar-benar memusnahkan jaring ungu hitam. Dua sosok aneh muncul entah dari mana setelah jaring cahaya dipukul mundur. Kedua sosok itu dibungkus dalam bayangan hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan penampilan mereka. Namun, ekspresi Lindong berubah drastis setelah melihat lebih jelas dua sosok misterius ini. Ini karena kedua orang yang mengejutkan ini adalah orang misterius yang telah dia lihat dalam arai nirvana pembakaran langit dalam Ancient Treasure Trove. "Kita benar-benar ditemukan oleh mereka," gumam Lindong secara bertahap menjadi serius. Tampak seolah-olah dia dihadapkan dengan musuh yang hebat. Dia jelas mengerti, meskipun telah meningkatkan kekuatannya ketiga Yuan Nirvana, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya dari tubuh dua ahli misterius ini. Meskipun bahaya semacam ini jauh lebih lemah dibandingkan ketika ia pertama kali melihat mereka, kedua orang ini jelas bukan orang-orang yang dapat dibandingkan dengan kelompok Su Tianhuo. "Ini sangat mengejutkan. Anda benar-benar dapat menemukan kehadiran kami," ucap dua bayangan hitam itu melayang di langit. Dua pasang mata dingin menatap kelompok Lindong saat mereka berbicara sinis. "Boleh saya tahu siapa kalian berdua? Apa yang Anda rencanakan dengan mengikuti di belakang kami?" ucap Lindong berbicara dengan tenang. "Bocah, mengapa kamu masih bertindak bodoh di depan kita? Kita pernah bertemu sebelumnya di arai nirvana pembakaran langit," ucap sosok hitam mengeluarkan tawa dingin. "Meskipun kami tidak melihat penampilan Anda saat itu, kami masih bisa mengingat aura Anda dengan jelas.
Melihat bahwa Anda telah melarikan diri begitu cepat saat itu, sepertinya Anda telah mendengar sesuatu, bukan? Ucap bayangan hitam lain tertawa dengan cara yang padat. Mata Lindong menjadi dingin. Dia tidak yakin apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang ini. Namun, sepertinya itu melibatkan konspirasi besar. Sepertinya kedua orang ini telah berjaga di aula kuno, dan dari kelihatannya mereka menunggu Lindong muncul kembali. Anda berdua seperti makhluk hantu yang tidak diketahui asalnya. Kami sama sekali tidak tertarik dengan masalah Anda. Kalian juga seharusnya tidak mengganggu kami. Mari jangan ikut campur dalam urusan masing-masing. Jika Anda bertindak terlalu berlebihan, jangan berpikir bahwa kakek Martin ini tidak memiliki beberapa taktik untuk berurusan dengan Anda, ucap Little Martin. Little Flame tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh besarnya melangkah maju. Wajahnya yang semula membawa pandangan sederhana dan jujur telah berubah jauh lebih kejam pada saat ini. Keganasan bangkit dari sekujur tubuhnya. Sungguh kata-kata arogan. Bahkan pemimpin kerajaan super itu tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Kamu pikir kamu siapa? Ucap sosok hitam tiba-tiba tertawa. Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sudah dianggap berada di antara bagian top dalam medan pertempuran kuno ini hanya karena Anda telah mengalahkan dua anggota dari Kekaisaran Super? Ucap bayangan hitam lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Little Martin menyipitkan kedua matanya sedikit, tetapi dia tidak marah. Senyum aneh terangkat di wajahnya yang tampan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan, dan bayangan muncul secara aneh. Kecepatan Little Martin seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di bawah dua sosok itu seperti hantu. Energi ungu hitam mengerikan melonjak keluar, dan benar-benar berubah menjadi pisau seperti sayap. Kilatan dingin melewati ujung sayap itu. Ekspresi dari dua bayangan hitam berubah saat sayap ungu hitam muncul. Bahkan mereka bisa merasa kedinginan. Segera sosok hitam itu melambaikan tangannya, dan cahaya emas melonjak keluar dari dalam tubuhnya, membentuk perisai berwarna emas di depan mereka. Pisau sayap tanpa ampun meretas perisai emas berwarna emas itu. Percikan api meletus dan perisai berwarna emas segera retak. Kedua bayangan hitam itu juga mengambil kesempatan untuk mundur. Namun, ketika kedua tokoh itu mundur, angin mengejutkan datang menyapu dari atas. Batang berwarna hitam besar diretas ke bawah sambil membawa kekuatan mengerikan yang bisa meledakkan gunung. Serangan terus-menerus jelas telah menyebabkan dua sosok misterius ini menjadi sedikit marah. Salah satu dari mereka mengepalkan tangannya, dan cahaya emas yang cerah teraglomerasi di tangannya. Itu benar-benar berubah menjadi palu besar berwarna emas. Palu menari dan dengan kejam menabrak tongkat logam berwarna hitam. Badai liar dan keras berdesir. Tongkat berwarna hitam sebenarnya dipaksa kembali olehnya. Kaki Little Martin mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Keganasan dan kekejaman di wajahnya menjadi semakin intens. Ekspresi Lindong juga menjadi semakin serius ketika ia melihat perisai emas dan kapak emas yang dua orang misterius ini keluarkan secara acak. Ini adalah zat energi nyata yang terbentuk dari menggunakan energi dari tubuh emas. Namun, energi semacam ini adalah sesuatu yang hanya para ahli yang telah melangkah ke dalam 4 Yuan Nirvana bisa gunakan. Kalian berdua terlalu tidak berpengalaman untuk memainkan taktik ini di depan kakek Martin, ucap Little Martin sedingin es. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya ungu hitam menyapu dari segala arah. Akhirnya itu berubah menjadi mulut hitam besar yang sepertinya bisa menelan dunia. Mulut ini menggigit dua bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Lindong merasakan semacam energi yang agak mirip dengan simbol leluhur melahap dari dalam mulut hitam besar itu. Namun, itu tidak semurni simbol leluhur melahap. Sebaliknya, itu dicampur dengan beberapa hal lain. Surga menelan demonic light, ucap Little Martin. Cahaya ungu hitam itu juga telah keluar ke segala arah pada saat ini. Siang hari berubah menjadi kegelapan tiba-tiba. Momentumnya sangat mengejutkan. Little Martin akhirnya mulai melepaskan kekuatan mengerikan miliknya setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Cahaya mengerikan itu seperti tirai hitam yang tersebar di langit dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan sinar matahari yang tersebar dari langit seolah telah lenyap. Kedua sosok hitam itu melihat cahaya hitam. Sepertinya mereka telah merasakan kekuatan aneh yang terkandung dalam cahaya hitam itu. Orang ini agak tidak biasa, ucap mereka berdua saling bertukar pandang.
Mereka telah menemukan kelompok Lindong sesudah kembali di aula kuno dan melihat kekuatan kuat Lindong dan Little Flame ketika mereka mengalahkan kelompok Su Tianhuo. Namun, itu tidak cukup mengejutkan mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengikuti kelompok Lindong dan bersiap untuk menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini yang mungkin telah menemukan konspirasi mereka. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa Little Martin yang tampaknya muda ini adalah orang yang menyembunyikan kekuatannya. Perkembangan masalah ini tampaknya telah di luar kendali mereka. Cahaya hitam yang menyebar ke seluruh langit menyebabkan dua sosok hitam itu merasakan jejak berbahaya dari dalamnya. Mereka tidak berani ceroboh. Segera, cahaya keemasan cerah melonjak keluar seperti air banjir, sebelum akhirnya berubah menjadi sesosok cahaya besar berwarna emas. Sosok cahaya berwarna emas berdiri di dalam cahaya hitam mengerikan. Sinar cahaya keemasan menyebar dan memblokir erosi dari cahaya hitam keunguan. Mata Lindong sedikit muram ketika dia menyaksikan adegan ini. Kedua sosok hitam itu sangat kuat. Jika bukan karena fakta Little Martin saat ini telah memulihkan tubuh fisiknya dan mendapat kekuatannya, kemungkinan dia berdua dan Little Flame akan berakhir dengan pertempuran yang cukup intens. Cahaya emas terang itu dipancarkan dari sosok berwarna emas besar. Ini membuat gelombang energi yang sangat kuat karena mengikis cahaya ungu hitam aneh yang masuk. Segera, cahaya ungu hitam di mata Little Martin menjadi semakin padat. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Cahaya ungu hitam bergoyang aneh. Itu benar-benar berubah menjadi banyak rantai ungu hitam besar yang meluncur keluar dan langsung menjerat di sekitar sosok emas besar itu. Setelah itu, segera sosok besar itu menyusut tanpa ampun. Sebuah suara jernih muncul dan sosok emas besar yang tak tertandingi itu segera mulai runtuh. Banyak garis retak terbentuk, bahkan cahaya emas di atasnya telah menjadi redup. Energi Little Martin memiliki beberapa sifat mengikis dan memiliki kekuatan ofensif yang cukup besar. Namun, tidak mungkin untuk mencapai efek seperti Devouring Power yang mengambil kekuatan orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Ekspresi terkejut melintas di mata dua sosok bayangan hitam ketika mereka melihat pola retak pada sosok emas besar. Sebuah kekejaman dengan cepat melonjak dan segel yang dibentuk oleh tangan mereka berubah. Sosok emas besar tiba-tiba membengkak ketika segel itu terbentuk. Badai energi yang sangat liar dan penuh kekerasan menyapu dari belakang. Akhirnya, itu benar-benar meledak dengan paksa. Serangan liar dan kekerasan yang terbentuk karena ledakan itu juga memudarkan separuh cahaya hitam yang menyebar. Segera, kedua sosok itu juga mengambil kesempatan untuk bergegas keluar, melarikan diri dari jangkauan cahaya hitam yang menyebar. Melihat bahwa dua orang ini telah melarikan diri dari jangkauan serangannya, Little Martin tidak terus menyerang. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hitam itu dengan cepat ditarik. Akhirnya itu masuk ke tubuh Little Martin. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap dua bayangan hitam jelas tidak berani meremehkan pemuda tampan di depan mereka. "Saya peringatkan kalian, jangan campur tangan dalam masalah ini. Hal-hal yang terlibat di belakang jauh lebih dari apa yang bisa kalian tanggung," ucap bayangan hitam lainnya juga dengan dingin berteriak. Little Martin meringkuk mulutnya dan tertawa dingin. "Apa kalian pikir kakek Martin tidak berpengalaman? Apakah Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengancam saya?" ucap Little Martin. Kedua bayangan hitam misterius itu jelas sangat gelisah oleh Little Martin. Segera mereka berbicara dengan cara yang padat. "Anda memang cukup terampil, tetapi jangan berpikir bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Anda," ucap sosok hitam itu. "Kamu tikus pengecut, berani bertindak arogan di medan pertempuran kuno ini yang dikendalikan oleh wilayah Swan Timur?" ucap Little Martin dengan mengejek menatap keduanya. Ekspresi dua sosok hitam itu segera berubah secara drastis setelah mendengar ini. "Apa yang Anda ketahui?" ucap sosok hitam. "Kakek Martin ini tahu semua yang perlu diketahui. Saya telah katakan sebelumnya bahwa kami tidak tertarik dengan rencana apapun yang kalian miliki. Namun, jika kalian ingin bertindak secara rahasia melawan kami, kakek Martin ini akan menyerang dengan serangan pembunuhan dan membunuh kalian yang menyelinap ke domain ini," ucap Little Martin tersenyum dengan dingin pada mereka berdua. Lindong dan Little Flame muncul di samping Little Martin. Mata mereka waspada saat mereka menyaksikan dua orang misterius di depan. Potongan-potongan percakapan yang dia dengar secara samar-samar memungkinkan Lindong untuk menebak bahwa orang-orang ini yang menyelinap ke dalam Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno pasti memiliki beberapa rencana yang sangat besar. Orang-orang yang terlibat jelas bukan individu sederhana. Dalam permainan antara individu-individu kuat ini, Lindong tidak ingin menjadi bagian dari itu. Saat ini,
Semua yang dia ingin lakukan adalah melewati perang Hundred Empire dan menemukan sekte super untuk digunakan sebagai batu loncatan, sehingga dia bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Mata dingin dari dua bayangan hitam di langit berkedip-kedip. Ada niat membunuh yang tidak jelas dan ketakutan yang tersisa di dalam diri mereka. Jelas, mereka masih tidak mau meninggalkan niat mereka untuk membunuh kelompok Lindong. Namun, intervensi Little Martin telah menyebabkan kekacauan dalam pekerjaan mereka, menyebabkan mereka menjadi ekstra waspada. Little Martin menyilangkan tangannya di dada dan dengan malas menatap dua bayangan hitam ini. Kekuatan dari keduanya cukup besar. Jika dia tidak menggunakan tubuh iblis Celestial Demon Martin, ada kemungkinan akan sulit membunuh mereka. Namun, jika dia melakukan itu pasti akan menarik perhatian para ahli-ahli yang memperhatikan ruang ini. Pada saat itu, dia bahkan mungkin akan membawa banyak masalah pada Lindong. Oleh karena itu, memaksa mereka untuk mundur adalah pilihan terbaik. Lindong jelas menyadari niat Little Martin. Karena itu, dia tidak mengatakan hal lain. Kedua bayangan hitam ini cukup kuat, tetapi tidak mungkin menyebabkan kelompoknya menjadi takut. Saya tidak bermaksud untuk menyentuh rawa ini dan membiarkan itu menjadi urusan kalian, ucap Lindong. Suasana di udara menegang. Mata dua sosok hitam ini sedikit berkedip. Suara yang dalam dan serius perlahan-lahan dipancarkan. Karena Anda bersikeras tidak melakukan intervensi, kami berdua akan memberi Anda rasa hormat. Namun, saya harap Anda mengingat janji Anda. Jangan campur tangan secara acak dalam masalah ini. Airnya terlalu dalam dan terlepas dari kemampuan apa yang Anda miliki, Anda akan tenggelam di dalamnya, ucap sosok bayangan hitam itu. Little Martin mengangkat bahunya dan tetap tidak berkomitmen. Semoga kami tidak akan mendengar rumor lain. Jika berita di sini bocor, secara alami akan ada seseorang yang akan mencari dan menemukan masalah dengan Anda. Pada saat itu, situasinya mungkin akan sangat sulit, ucap sosok hitam lainnya. Dua bayangan hitam melintas sinis pada kelompok Lindong. Akhirnya, mereka jelas mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Mereka segera berhenti berbicara ketika mereka tiba-tiba berbalik, berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang dengan cepat pergi. Dalam beberapa detik, mereka sudah menghilang ke cakrawala. Little Martin dengan malas menarik matanya setelah melihat bayangan hitam itu menghilang ke kejauhan. Betapa seekor belalang yang penuh kebencian. Jika bukan karena saya tidak ingin mengekspos identitas saya akan langsung membanting mereka sampai mati, ucap Little Martin. Lindong tersenyum. Sepertinya masalah mengenai Ancient Battlefield ini benar-benar memiliki implikasi yang luas. Tempat ini adalah wilayah Swan Timur. Selain itu, ini adalah tempat di mana cukup banyak sekte super merekrut murid-murid mereka. Namun, orang-orang ini berani campur tangan. Saya benar-benar bertanya-tanya, jenis monster hebat seperti apa yang mendukung mereka, ucap Lindong. Orang-orang ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu mudah, ucap Little Flame tiba-tiba berkomentar. Lindong mengangguk. Kali ini, mereka mengandalkan kekuatan Little Martin untuk membuat kedua sosok itu mundur. Tidak perlu terlalu khawatir. Medan pertempuran kuno ini adalah wilayah dari sekte super dari wilayah Swan Timur. Orang-orang itu tidak akan berani terlalu mencolok. Jika tidak, mereka mungkin akan menyebabkan para ahli dari sekte super itu muncul. Rencana mereka kemungkinan akan berakhir seperti asap pada saat itu, ucap Little Martin tertawa. Lindong mengangguk sekali lagi. Dia berkata, saya tidak tertarik dengan apa yang ingin dilakukan oleh makhluk-makhluk hebat itu. Tidak apa-apa, asalkan mereka tidak mengganggu kemajuan saya. Ayo, kita harus cepat ke kota 1000 gajah selanjutnya. Tempat itu adalah salah satu yang harus kita lalui untuk menuju ke pusat. Banyak ahli tersembunyi di sana. Kita harus lebih waspada setelah sampai di sana, ucap Lindong. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas maju. Little Martin dan Little Flame dengan cepat mengikuti di belakang. Dua bayangan hitam muncul dari puncak gunung yang jauh setelah kelompok Lindong pergi. Bagaimana seharusnya kita menangani ini? Ucap sosok hitam melirik rekannya dan berbicara dengan suara dingin. Kita tidak boleh membiarkan apapun bocor. Orang yang mengikuti di samping bocah itu cukup terampil. Bahkan jika kita berdua bergabung, itu masih akan sulit untuk menghabisinya. Sepertinya kita harus memanggil Jenderal Roh Kematian, ucap orang itu merenung sejenak. Oh, apakah kita benar-benar perlu bertanya pada pria mesum itu? Apakah orang itu benar-benar sekuat itu? Ucap bayangan hitam lainnya langsung terkejut. Pada akhirnya, itu akan bermanfaat bagi kita. Kita harus menyingkirkan ketiga orang itu bagaimanapun juga, ucap rekannya yang satu. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita